Nusantara. Assalamualaikum Ustadz, apa dosanya atau hukumnya ceribel? Ceribel, pemirsa tahu ceribel? Cerita di belakang. Cerita di belakang ini dalam bahasa agamanya namanya ghibah. Cerita kejelekan orang yang dicerita tidak ada di tempat. Betul yang dicerita itu apa adanya, tapi keburukannya, dan kalau orang itu dengar, orang itu merasa marah, orang itu merasa tersinggung, merasa tidak enak. Itu namanya ghibah, ceribel. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak ahli ceribel, stop cerita di belakang. Bagaimana hukumnya? Dalam Al-Quran jelas, kata Allah itu dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Sukakah kalian memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Fakarihtumu, pastilah engkau jijik. Jadi ceribel itu sama dengan memakan bangkai orang yang sudah meninggal. Maka stop ceribel, stop cerita di belakang. Lebih bagus ceridep, ya, cerita di depan. Kalau ada yang kita tidak senangi sama seseorang, kasih tahu. Tapi jangan di muka umum, ya, di remba-rembai. Rangkullah dia, bawa ke tempat tersembunyi, bicara berdua. Ada saya dengar begini, mudah-mudahan tidak begitu. Tapi kalau benar adanya, tolong jangan diulangi. Itu namanya ceridep, ya, cerita di depan. Jangan suka cerita di saat orang sudah tidak ada. Itu tidak gentleman. Itu orang yang pengecut. Jadi Islam sangat melarang kita cerita kekurangan orang lain. Tapi Ustadz, yang saya cerita itu begitu adanya, kenyataan. Itulah disebut ceribel atau ghibah. Kalau kita cerita orang padahal tidak begitu adanya, itu namanya fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat dosanya daripada pembunuhan, membunuh orang. Kalau ghibah asyaddu minaz zina, lebih dahsyat dosanya daripada berzina. Jadi hindari, kata Nabi, iyakum wal ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Hindarilah, waspadalah terhadap ceribel, karena sesungguhnya ceribel, cerita di belakang, itu lebih dahsyat dosanya daripada berzina. Nah, sekarang ini dengan era medsos, dengan era WA, Facebook, ada keburukan orang, dia tulis di Facebook kesalahannya orang. Itu juga sama dengan ceribel. Itu menyebar, ghibah, menggibah orang, cerita kekurangannya, dibulinya di grup-grup WA, dibulinya di grup-grup Facebook, dikirim ke media sosial. Di hari kemudian, orang yang suka ceribel itu digolongkan dalam orang-orang yang bangkrut. Dia kayak membawa ember bocor. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah, dia rajin ngaji, zikir, tahajud tengah malam. Itu seluruh amal ibadahnya ibaratkan air dikasih masuk di ember, embernya bocor. Tidak ada yang tinggal. Kemana itu amal ibadahnya, pahalanya? Diberikan kepada mereka-mereka yang dia suka ceribel, yang dia suka cerita di belakang. Dia suka jelekkan tetangganya, cerita kekurangannya, pahalanya diberikan kepada mereka. Jadi ayo, pilih mana? Mau bawa ember bocor atau mau pahalanya utuh? Sesungguhnya ceribel mengikis, membaum bumi, hanguskan, menghabisi seluruh amal perbuatan yang kita dapatkan ketika kita lakukan di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang dicerita ini bisa jadi nanti suatu saat dia tahu, ternyata kita diceribel sama si B. Orang itu marah, dendam, dengki, hanya
putus silaturahim. Nah, bahaya kedua lagi, selain kita sudah ember bocor habis pahala, gara-gara itu kita tidak baku omong, lewat dari 3 hari belum baikan, maka putus, kata Nabi, laisa ummati atau laisa minni, bukan umatku, bukan golonganku, bukan bagian dariku. Jadi apa solusinya? Kalau kita merasa pernah ceribel, maka datangi orang, datangi yang bersangkutan. Pak, Bu, minta maaf, mungkin kita sudah dengar ini dulu sampai dari saya hilap, saya memang pernah cerita gitu di belakang, sekarang saya datang minta maaf, saya siap klarifikasi kalau ada yang tanya Kak, saya minta maaf, maukah kita memaafkan? Ya tentu dengan bahasa yang sopan dan janji tobat. Kalau sudah ceribel-ceribel, jangan lagi ceribel berikutnya, ceridep-ceridep lah. ini sudah campur-campur istilah ini. Jadi mulai sekarang stop ceribel, ganti ceridep. Jangan lagi cerita di belakang orang, cerita di depan, kasih tahu dia langsung apa kekurangannya, berikan nasihat solusi yang baik, karena kita semua mau sama-sama masuk ke dalam surga. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.